Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya di sini. Eh, Hari ini kita akan fokus membahas soal ya. Nanti kita akan membahas soal, belajar beberapa soal di sini. Dan ini nanti fokus untuk kelas 7 ya, kelas 7 SMP. Ini sampel soal PTS genap tahun 2019-2020 ya. Jadi ini soal PTS genap tahun lalu ya. Kalau sekarang kan sudah tahun 2020, 2021 ya. Ya. Untuk soal ini nanti ada beberapa materi ya. Yang di sini kita menggunakan kurikulum 13 ya, K13. Kalau yang lain saya kurang tahu nanti materinya sama atau tidak ya. Semoga sama. Ini saya ambil contoh soal PTS genap di sebuah daerah kabupaten daerah Jawa Tengah ya. Ini nanti materinya ada 2 ya, kalau tidak salah nanti ada buku fiksi non fiksi, kemudian ada materi surat pribadi, mungkin juga ada surat dinas ya gitu. Oke, kita langsung saja ya, kita bahas ya, soal ini. Nanti untuk yang pertama ini, nanti sesi pertama kita membahas soal pilihan ganda ya. Nanti ada sesi yang kedua membahas soal yang bagian esai dan uraian ya. Nanti ada isian singkat dan uraian nanti bagian kedua, sesi kedua ya. Sekarang kita membahas soal yang pilihan ganda terlebih dahulu. Kita mulai ya. Semoga kalian paham ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1. Sebentar, saya zoom dulu supaya lebih jelas. Nah, oke. Soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk kategori buku fiksi ya. Buku fiksi ya. Fiksi itu apa ya? Khayalan ya. Khayalan atau rekaan ya. Jadi dia banyak berisi sebuah khayalan, bukan sudah tidak lagi memuat fakta ya. Nah, contohnya di sini apa? Buku fiksi itu ada buku pelajaran, resep, kemudian dongeng, petunjuk penggunaan mesin. Kalau pelajaran ini kan buku non fiksi ya kan, resep buku non fiksi. Nah, dongeng ini ya, inilah buku fiksi, ini non fiksi. Kali jawabannya C ya. C. Ini non fiksi, bukan berarti ini non fiksi buku resep, dan ini buku petunjuk penggunaan mesin, ini buku non fiksi. Baik, selanjutnya nomor 2. Dalam mengomentari sebuah buku, baik buku fiksi maupun non fiksi dapat didasarkan pada kecuali ya, kecuali. Nah, kita dapat mengomentari sebuah buku nih ya, dapat mengomentari sebuah buku fiksi non fiksi. Kecuali yang tidak bisa dikomentari apa kira-kira? Kalau judul bisa nggak kira-kira? Kalau yang pasti bisa ya, pasti bisa ini pasti bisa. Penggunaan bahasa ya, dalam buku tuh pasti bisa. Penyajian isi buku kan bisa juga, ya kan? Nah, mungkin yang membuat bingung judul buku itu bisa nggak ya? Bisa ya. Judul buku itu bisa dikomentari ya. Yang tidak bisa itu pengarang buku ya. Gak mungkin kan pengarang sebuah pengarang ya, buku itu, pengarang buku entah siapa itu dikomentari ya, nggak mungkin lah ya. Kalau judul buku bisa, misal ada judul buku karena buku senikmat susu misalnya gitu. Nah, itu kan bisa dikomentari itu. Wah, ada judul buku bunyinya karena buku senikmat susu, kan menarik gitu ya. Buku senikmat susu, nah, berarti maksudnya apa? Oh, membaca buku itu ternyata mungkin ya, kalau dalam benak kita sebagai orang awam yang belum membaca buku, ada judul yang berbunyi karena buku senikmat susu, oh berarti membaca buku itu ternyata enak ya.
Senikmat susu, mungkin kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Paham ya? Oke, nomor 3. Bacalah kutipan berikut ini. Susunan kalimat yang digunakan dalam buku ini sederhana. Ya. Nah, susunan kalimat yang digunakan dalam buku ini sederhana. Menggunakan istilah yang populer dalam masyarakat sehingga pembaca mudah memahami isinya. Meskipun demikian masih ada beberapa kesalahan penulisan yang masih perlu diperbaiki. Hal yang dikomentari. Nah, ini bagian apa hal yang dikomentari ini? Kira-kira. Isi, bahasa, tampilan fisik, tampilan huruf. Fisik huruf. Kalau CD ini bukan ya. Kita eliminasi yang benar-benar salah dulu ya. Jadi biar gak bingung, oh ini dijamin salah ini gitu. Nah, di sini tadi ada kalimat. Kalimat yang digunakan dalam isi buku ini sederhana. Menggunakan istilah populer dalam masyarakat. Nah, sehingga pembaca mudah memahami isinya. Ini mungkin yang menjebak ini. Yang di sini tuh sebenarnya yang dikomentari itu dalam bahasa ya. Jadi susunan kalimat yang digunakan buku ini itu sederhana. Ya, maksudnya ini bahasanya sederhana. Kemudian istilah populer dalam masyarakat, ya, menggunakan istilah-istilah populer. Nah, itu kan juga memuat bahasa. Meskipun demikian, masih ada beberapa kesalahan penulisan yang masih perlu diperbaiki ya. Itu juga dalam bahasa. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya. Berikut ini contoh komentar positif berkaitan dengan tampilan fisik buku ya. Komentar positif ya. Kita cari. Buku ini dicetak dalam kertas putih dengan kualitas cetakan yang baik sehingga bisa dibaca dengan mudah tanpa ada bagian yang memudar. Positif ya ini ya. Positif. Kita cari yang lain dulu. Buku ini memiliki sampul dengan warna menyala, akan tetapi ilustrasi yang digunakan tidak sesuai. Tidak positif. Buku ini sangat bagus dan pastinya berisi ajaran positif yang bisa bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi anak-anak yang sedang masih dalam tahap belajar ya. Kalau di sini positif tapi bukan fisik ya. Ingat, ini fisik loh ya. Nah, ini tadi kan fisiknya tadi. Buku ini dicetak dalam kertas putih. Kualitas cetakan yang baik sehingga mudah tanpa ada bagian yang memudar. Bisa dibaca dengan mudah tanpa ada bagian yang memudar. Nah, ini kan nggak fisik ini, bukan fisik ya. Hati-hati. Buku ini memiliki banyak sekali kelebihan baik dari segi fisik, segi isi dan penyampaian tetap yang ringan tapi elegan. Ini mungkin kalau dibanding dengan yang A mungkin ini mungkin bisa dikatakan betul ya. Kalau lebih mengarah positif dengan tampilan fisik ya jawabannya yang A ya gitu. Kok ini lebih luas ini baik dari fisik, isi dan gaya penyampaiannya. Jawaban luas ini gitu. Oke. Jawabannya yang A. Kemudian kita soal halaman yang kedua ya. Oke. Halaman yang kedua saya bukakan dulu. Oke, ini soal yang kedua. Halaman kedua. Baik. Sekarang kita menuju ke soal nomor 5. Perhatikan contoh komentar berikut. Dari judulnya saja, buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Pemberian judul karena buku senikmat susu. Nah ini, tadi yang saya bahas tadi ya. Karena buku senikmat susu, benar-benar unik. Nah ini kan mengomentari sebuah judul ya. Nah, penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa setara dengan sistematika yang runtut sehingga mudah dipahami. Hal yang banyak dikomentar dalam komentar di atas adalah berkaitan dengan apa ini? Pengarang kan bukan ya. Kita eliminasi yang salah. Ya. Apalagi yang salah, kenikmatan buku. Jangan hati-hati loh, ini bukan tentang kenikmatan buku loh ya ini. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa setara dengan sistematika yang runtut sehingga sangat mudah dipahami. Nah, kira-kira apa ini?
isi buku atau bahasa buku. Bahasa buku ya. Ya, kenapa kok bahasa buku? Nah, ini dari judulnya saja, buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Pemberian judul ya. Ini kalimat orientasi ya. Jadi ini hanya awalan saja. Nah, ini yang poinnya. Karena judul ini tadi, karena buku senikmat susu ya. Ini kan dalam bahasa ya. Ini kan yang dikomentarkan di sini kan bahasa buku. Nah, bahasa karena buku senikmat susu ini mengundang pembaca, mengundang selera untuk membaca ini tadi ya. Nah, saling berkaitan kan ini kalimat satu dan kedua. Nah, ini maksudnya bahasa buku, bahasa dalam konteks karena buku senikmat susu. Tulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa setara dengan sistematika yang runtut. Ya, membaca bisa setara dengan sistematika yang runtut sehingga mudah dipahami ya. Bahasa buku ya, bukan isi buku ya. Selanjutnya, buku yang berisi tentang hasil karya pengarang berupa cerita rekaan ya. Ya, cerita rekaan nih. Tadi apa cerita rekaan? Buku fiksi ya. Oke. Selanjutnya, berikut ini adalah bagian unsur-unsur buku non fiksi kecuali ya. Ingat ya, non fiksi. Berarti non fiksi itu apa ya? Ya, buku non fiksi itu berarti yang fakta tadi ya. Contohnya apa? Buku-buku yang tidak berupa khayalan ya, tidak ya. Contohnya apa? Kayak buku resep tadi ya, buku motivasi, buku pelajaran. Nah, gitu. Kita lihat aja, kalau buku pelajaran itu ada judul nggak? Ada ya. Ada judul subbab nggak? Ada. Nah, kalau buku pelajaran itu ada temanya nggak? Nggak ada. Nah, itu jawabannya. Kan kecuali. Bahasa yang digunakan, fiksi non fiksi pasti ada, tapi bahasa yang digunakan berbeda ya. Oke. Selanjutnya, buku non fiksi dibuat berdasarkan. Nah, non fiksi dibuat berdasarkan apa? Fakta, ya nggak? Ya, realita atau hal-hal yang berkaitan dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh dari buku non fiksi. Nah, contoh buku non fiksi tadi apa? Buku biografi ya. Nah, cerpen novel fiksi ini apa? Buku fiksi. Berarti salah ya. Oke. Gampang ya. 10. Ada banyak jenis buku di Indonesia, mulai dari buku fiksi yang menghibur hingga buku non fiksi yang banyak memberikan. Nah, buku non fiksi yang banyak memberikan apa? Kalau buku non fiksi itu memberikan pengetahuan, ya, bukan nilai kehidupan, pelajaran hidup, motivasi enggak ya. Nah, gitu. Kalau buku non fiksi itu biasanya nggak pengetahuan ya. Setiap pembaca diberi kebebasan untuk menikmati setiap karya, baik buku fiksi maupun non fiksi, disesuaikan dengan. Nah, biasanya pembaca itu diberi kebebasan tuh. Ada yang menikmati setiap karya, ya, baik fiksi maupun non fiksi ya. Seseorang tuh kadang ada yang suka buku baca, ada yang suka buku fiksi maupun non fiksi. Nah, buku fiksi itu contohnya ya kayak ada yang suka baca cerpen, puisi, novel. Nah, itu kan biasanya kalau buku fiksi itu kan berdasarkan hobi kan biasanya ya, kesenangan semata ya. Nah, kalau membaca buku non fiksi itu karena apa? Karena kebutuhan kan. Kita punya buku non fiksi kayak buku pelajaran kan kebutuhan itu ya. Jadi jawabannya gitu ya. Buku non fiksi lebih populer di kalangan pembaca yang tidak terlalu hobi membaca. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi ya. Biasanya orang itu suka buku fiksi semacam novel, cerpen gitu. Itu kan biasanya karena dia suka membaca, hobi. Nah, kalau di sini sekarang fokusnya buku non fiksi. Nah, karena mereka membeli buku-buku tersebut terdesak oleh apa? Tadi kan kebutuhan juga kan. Nah, kebutuhan dan pengetahuan. Seperti itu ya. Oke.
Lanjut, berikutnya termasuk buku fiksi kecuali. Nah, berarti buku non fiksi. Non fiksi berarti apa? Buku motivasi. Ini salah ya. Oke, udah ya. Baik buku fiksi maupun non fiksi memiliki tujuan sendiri yang untuk disampaikan kepada pembaca. Seperti saat membaca buku budidaya akan memberikan keterampilan khusus kepada pembaca. Iya enggak? Nah, coba dibaca sekali lagi. Baik buku fiksi maupun non-fiksi memiliki tujuan sendiri untuk disampaikan kepada pembaca. Ya karena yang mengetahui informasi dari buku itu kan ya si pembaca kan gitu. Seperti saat membaca buku budidaya akan memberikan keterampilan khusus pada yang membaca kan gitu. Ya nggak mungkin kan penulis, pendengar atau mungkin masyarakat ya gitu. Pembaca. 15. Setiap buku baik fiksi maupun non-fiksi yang sudah dibaca dapat kamu analisa berdasarkan. Nah, setiap buku nih ada fiksi, non-fiksi, dapat analisis berdasarkan struktur dan kebahasaan. Karena struktur dan kebahasaan baik di buku fiksi non-fiksi itu ada, tapi struktur dan kebahasaan fiksi non-fiksi itu berbeda. Nah, kenapa kok jawabannya A, misal kok enggak B? Nah, kita lihat nilai ini loh. Di dalam buku non-fiksi ada nilai enggak sih? Atau mungkin kehidupan. Ini kan lebih nilai itu mungkin lebih kepada nilai-nilai norma dalam kehidupan kan gitu maksudnya mungkin. Non-fiksi kan hanya tentang pengetahuan kan gitu, nggak mungkin. Intrinsik dan ekstrinsik ya, kalau fokusnya intrinsik aja lah, itu kan hanya ada di buku fiksi. Tahu kan unsur intrinsik ya, tema, alur, penokohan. Ini di non fiksi nggak ada, ya nggak? Kebahasaan kan mungkin saja bisa unsur apa. Nah, mungkin di sini juga yang dia maksudkan unsur fiksi, unsur intrinsik dan ekstrinsik kan gitu mungkin di sini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Itu ya. Baik. Soal di halaman berikutnya. Oke, saya bukakan dulu. Oke. Saya zoom. Baik, soal selanjutnya 16 ya sekarang. Buku motivasi biasanya dibuat oleh motivator. Oke. Abang ya. Nggak mungkin editor, komentator, pengamat. Novel termasuk jenis buku apa tadi? Fiksi. Nah, oke. Nah, sekarang ada sebuah cerpen di sini untuk menjawab soal nomor 18 dan 19. Asmi, lihat, padi ini telah matang. Alis Asmi mengerut. Bagaimana disebut matang ya? Padi ini belum menjadi nasi. Nah, mungkin maksudnya di sini matang yang dibingungin Asmi itu matang kan kalau udah jadi nasi kan gitu. Tertawa-tawa. Fase pematangan padi di daerah tropis umumnya memerlukan waktu 25-35 hari dan terjadi pada umur 90 hari. Pada fase ini terjadi pematangan isi gabah. Daun-daun bawah mengalami kekuningan karena menua. Nah, berat biji semakin bertambah, itulah yang disebut pematangan. Asmi mengangguk-angguk tanda mengerti. Memakai pupuk apa? Ya, pupuk NPK yang selama ini gunakan. Apakah ada perbedaan jika menggunakan pupuk jenis lain? Nah, berdasarkan isi fitur bahasa yang digunakan, kutipan teks tersebut jenis fiksi apa? Misteri kah? Bukan. Nggak ada menyangkut misteri. Fantasi. Fantasi itu hanya untuk hiburan semata. Bukan. Imajinatif. Bukan. Nggak ada imajinatifnya sama sekali kan. Ilmiah. Kenapa kok ilmiah? Nah ini kan kayak isinya itu mengandung sebuah informasi tentang apa tadi ya, bisa dikatakan
penanaman padi mungkin ya. Padi yang matang itu seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Ilmiah di sini. Pada kutipan cerpen di atas terdapat kata yang mengandung makna konotatif ya. Makna konotatif itu yang memiliki sebuah asosiatif ya. Penautan apa ya? Kalau saya sebut itu kayak sebuah memiliki sebuah ungkapan kiasan asosiasif. Dia contohnya seperti ini, contoh sederhananya. Misal saya punya contoh kata putih. Putih kalau makna denotatifnya kan warna, ya, warnanya itu cerah. Gitu. Nah kalau makna konotatifnya apa berarti putih? Putih misal berjiwa berjiwa dia tidak jahat, ya, baik hati, ya misal kayak gitu. Contoh lagi, misal kamar kecil. Kamar kecil berarti kalau denotatif itu kamar yang bentuk dan ukurannya kecil. Nah, kalau kamar kecilnya konotatif itu apa? Berarti di toilet. Nah, seperti itu tuh loh, ya. Nah, dia memiliki seperti makna asosiatif, asosiasi. Nah, di sini kita lihat yang mana yang memiliki makna konotatif. Bagaimana disebut matang ayah? Padi ini belum menjadi nasi. Nah, kita lihat tadi biji kan nggak ada di sini tadi yang memiliki konotasi. Ini jawabannya menua. Ya ini pada ini tadi. Saya sempat baca tadi. Daun-daun bawah mengalami kekuningan karena menua. Nah, menua di sini kan maksudnya sudah matang ini tadi. Ya enggak? Nah, dia menua berarti sudah matang. Nah, itu sebuah konotatifnya. Ya, seperti hanya tadi yang saya kasih contoh dari putih. Putih itu berarti warna, dia cerah. Nah, terus kalau dalam konotatifnya dia baik hati. Ya, itu konotatif dan denotatif itu ya. Oke. Kita lanjut penulisan nomor surat dinas yang benar. Nah, sekarang kita menuju ke materi berikutnya surat. Ya, surat, ada surat pribadi, surat dinas. Pernah lihat yang nomor surat kayak gini ya? Kalau kalian pernah membaca atau melihat sebuah surat bentuknya seperti ini, yang betul yang bagaimana yang garis miring seperti ini ya. Garis miringnya cukup satu-satu, yang dua ini salah, ini juga salah, ini juga salah. Berarti yang tulisan tanggal surat yang benar. Jakarta, 12 Mei 2020. Nah, ini. Sebuah surat dinas ditulis oleh lembaga resmi yang ditujukan pada surat dinas ditujukan oleh lembaga dinas ditulis oleh lembaga dinas ditujukan kepada lembaga atau pihak lain yang lantaran tujuan dinas ya. Kalau untuk yang dibuat dari lembaga resmi ya ditujukannya juga lembaga resmi ya. Nah, gitu. Lembaga atau pihak yang memiliki lantaran tujuan dinas seperti itu. Berikut ini bagian surat yang hanya terdapat dalam surat dinas. Yang hanya di sini ya. Apa? Berarti perbandingannya dengan surat pribadi kan ya. Berarti yang ada hanya kepala surat ya. Kop surat itu loh ya. Yang sebelah itu biasanya ada logo. Ya, itu kepala surat. Berikut yang termasuk pada surat pribadi. Nah, yang termasuk surat pribadi yang mana nih? Surat seorang anak yang memberikan kabar pada orang tuanya. Nah, surat pribadi kan ini beda dengan surat dinas loh ya. Pokoknya kalau surat dinas itu yang membuat itu lembaga, sebuah lembaga resmi ya, untuk ditujukan kepada lembaga juga.
Nah, biasanya gitu. Atau pihak yang bekerja di sebuah lembaga dinas. Ya. Nah, kalau surat pribadi itu surat biasanya bahasa percakapan. Ya. Misal surat dari saya, hanya seorang atau individu biasa, ditujukan misal kepada keluarga, ayah, ibu, atau saudara. Nah, itu surat pribadi. Contohnya tadi, anak memberikan kabar pada orang tuanya. Ya, ini yang A ya. Kemudian, ya coba kita bahas yang B dulu ini ya. Surat dari ketua sekolah menugaskan anaknya yang seorang pengajar buat ikut training. Ya, bukan ya. Surat panggilan seorang wali kelas kepada anak didiknya jarang masuk sekolah. Nah, ini kan dinas untuk panggilan pada orang tua. Ya, bukan pribadi, ini dinas, ini lebih ke dinas ya. Surat dari seorang anak pada wali kelas memohon, surat dari seorang anak pada wali kelas buat memohon izin. Bukan surat lagi itu ya, itu kan hanya lantaran permohonan izin ya. Itu surat biasalah itu kalau gitu itu. Ya. Suratnya bentuknya kecil itu. Sekian dulu, pikirkan buat ikut ya, saya tunggu jawabanmu segera. Nah, ini bagian apa ini? Bagian penutup surat. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut soal yang berikutnya, lembar yang berikutnya. Oke. 26. Datang ya mitra, mungkin ini merupakan program terakhir kita kumpul-kumpul sebelum saya pergi ke Palembang. Dalam menulis sebuah surat pribadi, baik yang ditulis memakai media kertas juga dikirim menggunakan fasilitas surel atau email ya. Pilihan kata yang digunakan merupakan percakapan kan ya, bukan baku atau resmi. Ini surat pribadi kan? Nah, seperti itu. Kak Indah, adik mau mengganggu nih. Pada sekian adik mau menari di sekolah dalam acara peringatan hari ulang tahun sekolah. Bagian pembuka surat pribadi tersebut tepat dilengkapi dengan kalimat. Nah, di sini kurang apa nih? Kurang pembuka surat pribadi kan ya? Pembuka surat. Contohnya kayak gimana nih? Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Indah, apa kabar? Nah, itu ya. Ya, itu bagian pembuka surat yang pas di sini. Yang B. Adik belum mendapatkan kostum kan, ya mungkin pembuka surat kayak gitu. Kak Indah yang baik, adik mau minta tolong dikirimkan baju menari adik. Masa kayak gitu ya, nggak mungkin. Apalagi yang D, wassalamualaikum ya. Nah, bukan. Sekarang lanjut nomor 28. Perhatikan kutipan surat berikut. Kami beritahukan bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SMP Harapan Bakti akan menyelenggarakan lomba baca puisi tingkat SMP seprovinsi. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada sekian. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan izin menyelenggarakan kegiatan tersebut. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Balasan yang tepat surat dinas tersebut. 28, apa nih? Berkaitan dengan permohonan izin saudara dalam rangka mendekati Hari Dinas yang akan dilaksanakan pada dasarnya kami setuju. Silakan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ini jawabannya, udah ketemu. Nah, kalau yang B bukannya melaporkan hasilnya, jangan ragu-ragu dan seterusnya, ini bukan ya. Oke, sekarang 29. Perhatikan teks berikut, urutan dari surat pribadi. Urutannya gimana nih? Dari nomor 3 dulu ya, alamat surat. Ini nomor 1. Kemudian
salam pembuka ya. Ada alamat, salam pembuka, kemudian setelah itu isi ya, isi, salam penutup, nama, pengirim tanda tangan. Ada nggak? 1 yang A bener ya ini ya. Oke. Jadi pertama itu ada alamat surat ya. Alamatnya ditujukan kemana itu. Misal YTH siapa, alamatnya mana. Nah itu alamat tuh, tujuan alamat surat itu. Kemudian salam pembuka ya, assalamualaikum gitu. Ya, kalau misal kalau di sini surat pribadi ya, surat pribadi berarti nggak pakai YTH lah, langsung saja siapa itu. Oke, nah ini kayak gini surat pribadi, langsung gitu, langsung ditujukan pada siapa, pakai YTH boleh, tidak boleh biasanya. Kalimat pembuka yang tepat untuk mengawali isi surat tersebut. Yang mana ini? Salam kangen di Mataram, aku juga dalam keadaan sehat walafiat. Setelah 2 bulan aku pindah ke Mataram, kamu tidak pernah berlibur, sibuk dengan tugas sekolah ya. Aku ingin sekali berbagi cerita seperti dahulu. Dengan datangnya surat ini, yang A kurang tepat ya kalau untuk membuka. Kita lihat halaman berikutnya. Oke. Kita lihat halaman berikutnya. Saya akan memberitahukan kepada Ramzi bahwa sekolah Mataram berbeda dengan Mas Bagi. Bukan ya. Nah, ini pembukaan surat yang tepat yang ini ya. Hai, apa kabar Non? Bagaimana kabar Bapak Ibu di sana? Aku berharap sehat selalu. Ya, itu. Ya. Oke, sekarang 31. Kalimat yang tepat untuk menutup isi surat pribadi di atas yang tadi ya. Demikian untuk Anda maklumi, dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Kalau tadi kan surat pribadi kan ya. Pribadi ya yang di. Oke, sekian dulu ceritaku, aku tunggu balasanmu ya. Sekian dulu, dah. Nah, itu ya. Surat pribadi tadi ya. Nah, ini. Andi disuruh ibunya membuat surat kepada pamannya di kampung. Nah, ini surat pribadi lagi ya. Kalimat penutup surat Andi kepada pamannya yang tepat. Yang mana nih? Demikian surat Ananda, teriring harapan paman segera membalasnya. Terima kasih. Nah, ini ya. Inilah akhir dari perjumpaan kita. Bukan ya. Silakan dijawab pertanyaan Anda, jawaban yang diperlukan. Bukan, ini juga bukan. Penggalan surat di atas adalah bagian apa nih? Kirana, saat ini aku sedang berada di rumah sakit. Aku sakit demam berdarah, tapi keadaanku sekarang sudah membaik kok. Jadi gak usah khawatir, ini bagian isi. Ya, itu ya. Selanjutnya, dengan hormat, dalam rangka ulang tahun SMP Negeri 5, kami bermaksud mengadakan acara seminar berprestasi tanpa narkoba. Oleh karena itu, kami mohon Bapak berkenan menjadi narasumber. Kegiatan dilaksanakan pada sekian. Nah, penutupnya sekarang. Demikian promotan ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Salah. Kenapa salah? Dalam penutup surat itu tidak boleh pakai katanya. Ya. Nah, harus lugas atas perhatian bapak atau ibu atau saudara. Seperti itu ya, yang tepat seperti itu. Yang B, demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih. Ini mungkin tepat. Hanya kurang sedikit koma. Ya, kurang sedikit ini sebenarnya. Kita lihat yang lain dulu ya. Demikian informasi ini kami sampaikan atas kehadiran tepat waktu, kami ucapkan terima kasih. Ya, kurang tepat juga ya. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Yang tepat yang D ini. Atas perkenan Bapak ya. Kayak tadi perkenan ya, berkenan untuk hadir. Ya, gitu. 35, dengan hormat kami mohon izin untuk menggunakan lapangan sepak bola. Ya, sepak bola ini ya.
di wilayah Bapak pada sekian pertandingan sepak bola antar sekolah. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat dinas di atas. Berarti penutup ya ini ya. Atas kerjasama dan izin Bapak kami ucapkan terima kasih. Yang B ya. Nah, gampang ya untuk surat ya. Semoga kalian juga bisa mengikuti. Selanjutnya, lembar berikutnya. Nah, ini. Tiga enam. Bacalah kutipan surat berikut dengan saksama, kemudian kerjakan 2 soal di bawahnya. Tanggal surat yang tepat untuk nomor 1. 1. Ya. Berarti yang nah ini. Ini kadang yang bikin bingung. Ini jawabannya A. Kenapa A? Kok bukan BK? Ya. Kok bukan yang B ada Jakartanya? Nah, begini. Kalau tanggal surat itu biasanya menggunakan sistematika yang A ini. Mengapa? Karena kata Jakarta ini sudah tidak diperlukan karena sudah ada di dalam bagian kop surat. Ini loh. Nah, ini udah ada kata Jakarta. Jadi ini yang membuat surat kan misal di daerah Jakarta pada tanggal sekian. Nah, jadi kata Jakarta ini tidak diperlukan. Ini yang khusus biasanya ada kop surat ya. Kalau misal di dalam surat itu kadang ada yang nggak ada kop surat. Ya. Biasanya itu ada, tapi juga jarang sih. Nah, itu bisa menggunakan sistematika yang seperti yang B ini. Nah, gitu. Jadi yang tepat yang A. Selanjutnya nomor 37. Isi surat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang nomor 2. Dengan hormat bla 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 bla. Nah, kalau mengerjakan yang seperti ini, kita lihat yang ini dulu caranya. Waktu, tempat, acara. Waktu, tempat, acara. Nah, penulisan waktu, tempat, acara, dan seterusnya ini menggunakan huruf kecil. Bukan kapital, semuanya kecil berarti di sini ya. Berarti di sini semuanya betul. Ya, betul. Sekarang kita lihat kelengkapannya berarti. Di sini sehubungan dengan pelaksanaan lomba sekolah sehat tahun 2020, kami mengharapkan izin Bapak ada hari, tanggal, waktu, tempat acara persiapan lomba. Mengharap izin Bapak, padahal di sini apa nih? Demikian surat undangan ya, undangan di sini ada kata undangan ya, kesesuaiannya. Berarti bukan ya. Mengharap kehadiran ini bisa. Kita cek yang C. Mengharap bantuan nggak mungkin. Mengharap sambutan nggak mungkin. Berarti jawabannya yang B. Ya, tuh. 38. OSIS SMP Bangsa akan mengadakan porseni. Ketua OSIS mengundang pengurus OSIS untuk rapat pembentukan panitia. Rapat tersebut dilaksanakan pada sekian pukul sekian di ruang OSIS. Isi surat resmi yang paling sesuai. Kami mengharap kehadiran para pengurus OSIS. Oke, ketua OSIS mengundang pengurus OSIS. Rapat pembentukan panitia. Nah, kita lihat dulu. Mengharap kehadiran para pengurus OSIS Bangsa, SMP Bangsa ya. Dilaksanakan pada ini Jumat 18 Maret pukul 8. Pukulnya yang salah ya. Ini pukul 14. Ini berarti salah. Persiapan bakti sosial bukannya. Pembentukan panitia porseni. Nah, ini benar nih. Mengharapkan kehadiran pengurus OSIS SMP Bangsa Jumat pukul ruang OSIS ya tepat ini. Itu ya. Selanjutnya berikutnya
lembar berikutnya. Tuh. Nah, ini. Oke. Perhatikan surat undangan berikut. Dengan ini kami mengundang Anda untuk menghadiri rapat rutin awal tahun pelajaran sekian yang akan diselenggarakan pada sekian. Kalimat penutup. Yang mana nih kalimat penutupnya yang benar? Atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Bukan ya? Nggak ada minta restu ya di sini. Waktu yang diluangkan kami ucapkan terima kasih. Bukan, kehadiran Bapak sangat kami harapkan pada tepat pada waktunya. Menurut Anjar pentingnya mengharapkan kehadiran Bapak tepat waktu. Atas perhatian Bapak ucapkan terima kasih. Ya, ini yang tepat. 40 berikutnya merupakan tulisan alamat surat yang benar. Nah, alamat surat ya. Alamat surat nggak perlu pakai kepada YTH sekaligus. Ya, salah kepada YTH. Nah, kalau menggunakan kayak gini cukup YTH saja atau kepada saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau YTH itu pakainya titik ya, bukan titik 2, salah. Berarti yang D. Nah, hari ini cukup sekian dulu. Kita membahas pada sesi pertama yaitu bilangan ganda. Semoga bermanfaat. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita membahas yang bagian isian singkat dan uraian ya. Semoga paham. Apabila kurang paham dan minta penjelasan lebih lanjut, silakan berikan komentar di bawah ya untuk bertanya. Insya Allah jika saya punya waktu luang yang cukup, saya akan balas dengan secepatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.